Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Bahkan nama saya Niki Adinegoro hari ini akan membawakan tugas paper review dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi FSF dengan dosen penganggu Ibu Ninik Fajar Puspita. Paper review ini bertemakan teknologi roadmap dengan judul Technology Roadmapping for Mission-Led Agile Hardware Development, a case study of commercial fusion energy startup. Mari kita mulai. Baik, untuk perkenalannya, bagian awal introduction, jurnal ini membahas pendekatan baru dalam inovasi teknologi untuk mengembangkan energi fusi sebagai sumber energi potensial. Apa sih energi fusi itu? Energi fusi itu, meskipun memiliki potensi untuk menjadi solusi energi terbersih di dunia, tapi dia belum mencapai tahap komersial setelah beberapa dekade penelitian. Pendekatan tradisional dilakukan melalui program pemerintah dianggap lambat dan tidak efisien karena mengutamakan pemahaman ilmiah dengan strategi komersial. Nah, jurnal ini mempermodelkan teknologi road mapping atau TRM sebagai metode inovasi yang diterapkan pada startup energi fusi, khususnya melalui studi kasus tokamak energi. Pendekatan ini fleksibel dan iteratif bertujuan untuk mempercepat komersialisasi teknologi fusi dengan fokus pada tujuan eksplisit yang bersifat komersial. Abstrak juga menggunakan elemen utama dalam proses TRM. Hasil dari penerapan ini dan dampaknya terhadap inovasi di perusahaan tersebut. Fusi ini penting. Energi fusi ini penting karena dia bisa memiliki tiga manfaat. Yang pertama adalah suplai energi atau ketersediaan sumber suplai energinya. Pertama, dia sumber bahan bakar yang melimpah. Dia menggunakan isotop hidrogen dan deuterium dan ekstraksi dari air laut dan litium. Kedua sumber ini sangat melimpah di bumi sehingga menyediakan sumber pasokan yang nyaris tidak terbatas. Kemudian efisiensi energi yang sangat tinggi. Dia yang energi yang besar dibandingkan pembakaran bahan bakar. Dia tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, dan ini juga mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Dan juga tentu dia tidak bergantung pada cuaca atau lokasi. Kemudian dia juga merupakan clean energi atau energi yang bersih. Dia salah efeknya adalah tidak menghasilkan efek gas rumah kaca. Energi fusi ini tidak menghasilkan karbon dioksida atau CO2 atau gas rumah kaca lain selama prosesnya. Ini sangat membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Kemudian minimnya limbah berbahaya. Berbeda dengan fusi nuklir, FUCC, limbah yang dihasilkan energi fusi ini jauh lebih sedikit dan tidak berhubungan jauh. Limbah radioaktifnya dapat dikelola dengan lebih mudah dibandingkan limbah dari fusi nuklir. Ini sangat memberikan dampak environmental yang sangat aman buat kita. Dan tentu saja, berbeda seperti nuklir, energi fusi ini sangat aman dari risiko ledakan nuklir. Dia sangat aman, bisa mudah dikendalikan dan sangat sulit untuk terjadinya ketidakteraturan dan sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan bagi umat manusia. Selanjutnya kita perlu membahas produk atau perangkat dari fusi energi sendiri. Ini diciptakan oleh tokamak energi. Tokamak ini adalah perangkat ilmiah dirancang untuk menghasilkan dan menangani yang sangat panas, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi fusi nuklir. Tokamak ini menggunakan medan magnet untuk menjawab plasma campuran gas terdiri dari ion positif dan negatif, dan proses ini bertujuan untuk replika reaksi yang terjadi dalam inti matahari, sehingga energi yang sangat tidak terbatas menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, mungkin bisa dilihat itu adalah human force scale-nya, itu adalah contoh ukuran tokamak yang akan dibuat. Mungkin terlihat besar, tapi ini merupakan bentuk efisiensi dan kompak, di mana tokamak terdahulunya berbentuk lebih besar, bahkan berbentuk seperti gedung yang tinggi, di mana kita hanya sepersekian atau mungkin seperti dalamnya gedung yang sangat tinggi seperti dalam mall. Nah, ini membentuk tokamak yang bentuknya sudah diefisiensi. Ini lebih compact dan konvensional ini membuatnya lebih hemat biaya dan lebih mudah dibangun. Ini penting, kenapa? Bukan hanya berfokus pada penelitian, langkah ini juga penting untuk menuju komersialisasi. Desain ini memungkinkan untuk pendekatan yang modular, yang penting untuk interaksi cepat dalam inovasi teknologi dan akselerasi menuju reaktor yang layak secara komersial. Baik, ini adalah metodologi inovasi yang dilakukan atau yang diperlukan untuk mencapai sebuah jalan untuk menciptakan suatu produk itu sendiri. Di sini terdapat dua metode yaitu Lean dan Agile, di mana pada ditambah semua dari itu kalau Lean dulu pada 1950-an, Deming 14 poinnya adalah prinsip yang dikembangkan oleh Edward dalam manajemen kualitas produk, di mana fokusnya adalah peningkatan pada efisiensi dan pengurangan pemborosan.
Kemudian lanjut pada tahun 1980, ini dilanjutkan oleh Toyota Production System. Toyota mengembangkan produk Lean Production ini bertujuan untuk meminimalisasi produksi pemborosan dari waktu, material, tenaga kerja, sambil meningkatkan efisiensi dan kualitas. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam bidang manufaktur. Kemudian di tahun ke-2000, lanjut ke tahun 2000-an, yaitu adalah Lean Innovation. Diadaptasi dalam konteks inovasi, fokusnya adalah menciptakan nilai secara efisien melalui pengurangan pemborosan dalam proses inovasi. Nah, dalam kolom Agile ini baru dibuat pada tahun 2000-an, di mana Agile Manifesto dibuat. Berasal dari dunia pengembangan alat lunak atau software, di mana manifesto Agile dirumuskan untuk memperkenalkan metode yang fleksibel, iteratif dalam merancang produknya. Fokus adalah adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, lebih ke customer atau user experience. Agile Innovation ya kemudian diadaptasi lagi untuk inovasi teknologi dengan filosofi utama berupa iterasi cepat, eksperimen, pembelajaran cepat dari kegagalan, dan penciptaan produk yang layak. Nah, di bagian bawah ini adalah integrasi antara Lean dan Agile metodologi itu sendiri. Nah, kedua metode ini mulai digabungkan dalam praktik dan literatur untuk menghasilkan pendekatan yang lebih adaptif, efisien untuk inovasi teknologi, khususnya dalam hardware dan misi-misi besar seperti energi fusi ini. Kombinasi kedua metodologi ini menjadi kerangka yang ideal untuk mendukung misi perusahaan dalam menciptakan reaktor fusi yang komersial, efisien, dan yang pastinya terrealisasikan. Berikut ini adalah 4 gambar utama dalam proses development untuk sebuah roadmap yang digunakan untuk tokamak sendiri. Gambar ini menjelaskan 4 langkah untuk mengembangkan first roadmap bagi tokamak. Diagram ini menggambarkan berbagai sistematis yang digunakan untuk menciptakan roadmap awal, yang nantinya dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut. Langkah pertama yaitu define scope, vision, and objective. Proses ini dimulai dengan menyisihkan ruang lingkup, visi, tujuan roadmap. Diskusi ini melibatkan key staff dalam organisasi untuk memastikan roadmap mencerminkan kebutuhan strategis perusahaan, baik secara teknis maupun komersial. Dengan mengimplementasi hasil yang ingin dicapai, misalnya milestone pencapaian demonstrasi yang dibuat, ini juga penting untuk membuktikan relevansi roadmap dengan rencana bisnis dalam jangka panjang. Kemudian langkah kedua, review existing teknologi road mapping process. Ini berfungsi untuk meninjau terhadap kerangka kerja road mapping yang sudah dilakukan dan memilih struktur dan fitur yang sesuai. Proses ini melibatkan penggunaan kerangka multi-layer untuk memastikan integrasi elemen-elemen penting. Seperti bis yang penting-penting, contohnya adalah bisnis, market, produk service yang akan dikembangkan, teknologi atau skill yang dibutuhkan. Kerangka kerja hasilnya adalah kerangka kerja road mapping yang dipilih akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Langkah ketiga yaitu adapt 3x3 matrix for application. Matrix 3x3 ini diterapkan untuk merinci posisi organisasi saat ini, tujuan masa depan, dan jalur untuk mencapainya. Matrix ini akan menjawab 3 pertanyaan. Where are we now? Atau posisi awal organisasi dan teknologi dan saat ini. Where do we want to be? Visi atau hasil yang akan diinginkan, and how do we get there? Langkah spesifik untuk mencapai tujuan. Matrix ini digunakan untuk perencanaan teknologi yang perlu diuji, tantangan teknis harus diatasi, dan sumber daya yang diperlukan. Dan langkah terakhir adalah produce a first roadmap. Menggunakan masukan dari 3 langkah sebelumnya, first roadmap dibuat untuk mencakup rangka-rangka milestone seperti sasaran strategis dalam jangka pendek, panjang, atau menengah, misi dan project atau project utama seperti pengembangan yang akan dilakukan, teknologi itu atau seperti tantangan teknis spesifik harus diatasi, dan resource dan capabilities atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung langkah-langkah roadmap ini. Gambar ini adalah contoh dari first step atau langkah pertama dalam menentukan partisipan dan tokamak energi. Ini adalah peran peserta dalam pembentukan road mapping tokamak energi. Workshop ini dirancang untuk memproses perencanaan strategis dengan melibatkan berbagai pihak organisasi dari berbagai pihak keahlian dan tanggung jawab mereka. Diberikan dengan 3 kategori, yaitu di eksekutif, yaitu para pemimpin yang bertanggung jawab atas keputusan strategis dari arah dan bisnis perusahaan. Mereka memiliki tugas utama menentukan visi jangka panjang dan tujuan strategis perusahaan dan memastikan road mapping selaras dengan rencana bisnis dan target komersil. Kedua adalah technical manager. Peran manajer teknis yang mengawasi pengembangan teknologi dan manajemen proyek. Mereka memiliki tugas utama untuk mengkoordinasikan proyek teknis dan R&D, memastikan bahwa rencana teknologi dapat diimplementasikan dalam batas waktu dan anggaran yang diberikan. Dan terakhir adalah technical expert.
Itu adalah ahli teknis yang memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi fusi. Tugas utama mereka memberikan masukan teknis yang spesifik dan mendalam, menganalisa tantangan teknis dan peluang inovasi, dan mendukung validasi teknologi yang direncanakan dalam roadmap. Semua peserta ini memungkinkan untuk berbagi wawasan tentang solusi dan sudut pandang masing-masing, sehingga memastikan semua aspek bisnis dan teknologi saling mendukung dan menyelaraskan keputusan teknis dengan prioritas pasar dan investor. Kedua, yaitu teknologi road mapping. Di sini berguna untuk menjawab pertanyaan 5W1H, yaitu when, who, how, where, when. Seperti business market, know why, lapisan yang paling atas. Itu ditujuan untuk strategi dan motivasi bisnis. Ini menjawab pertanyaan, apa sih proyek ini dilakukan dan bagaimana ini mendukung kebutuhan bisnis untuk pasar. Kemudian produk service, capability system, ini menanyakan untuk know what. Lapisan ini menjelaskan produk, layanan, atau sistem yang ingin dikembangkan. Ini mencakup hasil utama yang akan disediakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian di tahapan paling bawah, yaitu teknologi skill competence resource. Ini penting untuk know-how, yaitu lapisan menjelaskan tentang teknologi, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan produk atau layanan. Ini adalah dasar operasional dari workshop sendiri itu. Kemudian ada dimensi-dimensi lain seperti dimensi timing untuk mengetahui urutan yang waktu akan dilakukan, kemudian purpose untuk mengetahui tujuan yang akan dilakukan, dan kemudian tentu saja research untuk menentukan siapa sih peran-peran penting yang dibutuhkan untuk proses-proses ini. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kerangka 3x3 matrix yang digunakan dalam proses teknologi road mapping. Ini berfungsi untuk membantu organisasi seperti tokomak energi sendiri, untuk identifikasi posisi mereka saat ini, tujuan yang ingin dicapai, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Seperti ada penjelasan beberapanya dalam kolom pertanyaan pertama, where are we now? Untuk mengidentifikasi posisi awal termasuk teknologi yang sudah ada, tantangan teknis yang saat ini, sumber daya yang tersedia. Kemudian, where do we want to be? Merumuskan visi, tujuan akhir, termasuk teknologi yang perlu dikembangkan, hasil teknis, dan ingin dicapai, dan dampak yang diinginkan. Dan how do we get there? Yaitu menentukan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk membatasi posisi saat ini dan tujuan masa depan. Ini mencakup pengembangan teknologi, pemecahan tantangan, dan pengawasan sumber daya. Kemudian ada beres-beres lain seperti teknologi apa yang perlu kita demonstrasikan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita kemudian how do we solve technical challenge, yaitu untuk menangani hambatan teknis seperti inovasi yang dibutuhkan, material atau metode produksi. Kemudian how much resource is needed, estimasi sumber daya yang diperlukan termasuk anggaran, waktu, dan tenaga kerja. Gambar ini investasi dari pengembangan pas roadmap teknologi. Ini adalah yang keempat. Ini menunjukkan bagaimana elemen utama dari roadmap dirancang dengan fokus pada tujuan strategis, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam waktu near term, medium term, dan long term. Pertama adalah strategic milestone. Elemen ini mencakup sasaran strategis utama yang ditentukan oleh manajemen atau investor, seperti milestone 1, milestone 2, dan seterusnya, mengacu pada target spesifik yang perlu dicapai. Kemudian mesin atau project, ini mencakup mesin dan project utama yang sedang akan dikembangkan dalam konteks tokamak energi, bisa meliputi pengembangan reaktor. Kemudian teknologi gap issue, ada identifikasi teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Kemudian resource and capability tentu saja mencakup logistik, komersial, organisasi, dan pengadaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Dan terakhir, timeline atau kerangka waktu dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang yang memungkinkan perencanaan bertahap dan fokus pada prioritas waktu tertentu. Ini ada struktur efektif tokamak energi. Gambar ini menunjukkan hasil dari roadmap strategis tokamak energi setelah melalui 4 tahapan tersebut. Ini untuk mengembangkan percepat pengembangan energi fusi tersendiri. Gambar tersebut membagi perjalanan menjadi energi fusi yang komersial menjadi 3 fase utama, yaitu research and development, engineering demonstration, dan yang terakhir dan paling dibutuhkan adalah commercial rollout. Setiap fase memiliki fokus utama, proyek kunci, kolaborasi, dan teknologi yang menjadi prioritas. Pertama adalah fase riset and development, di mana nih bagus digunakan untuk pengembangan awal, untuk riset, kontrol, dan desain tentuan. Kemudian eksperimen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas. Dan tentu saja kolaborasi-kolaborasi yang akan dijalankan seperti inisiatif berbasis AI untuk pengendalian plasma, kolaborasi dengan mitra penelitian, mempercepat pengembangan teknologi baru.
Kemudian lanjut ke bagian phase engineering demonstration. Di sini kita bisa melihat ada STFP 1, yaitu demonstrasi daya fusi terkendali dengan fokus pada pembuktian teknologinya sudah mampu menghasilkan energi bersih secara efisien. Teknologi pendukung yang digunakannya itu adalah penggunaan 3D printing untuk meningkatkan efisiensi produksi, material tahan suhu tinggi, dan tentu saja sistem penanganan bahan bakar, kayak field magnet, untuk memastikan stabilnya plasma ini dihasilkan. Kemudian yang paling dibutuhkan adalah tahap ketiga, fase komersial rollout. Implementasi sistem penuh untuk menghasilkan listrik seperti energi fusi secara komersial, aplikasinya seperti proses teknologi panas, kendaraan polusi, seperti aplikasi untuk ruang angkasa, teknologi, dan juga penggunaan teknologi medis. Hasil utamanya ini adalah elektrifikasi skala besar yang ramah lingkungan, membuktikan adopsi teknologi fusi untuk berbagai aplikasi industri. Kesimpulan adalah peningkatan teknologi mapping ini memberikan manfaat strategis dan praktis bagi perusahaan rintisan atau startup dalam mempercepat pengembangan teknologi, mengelola risiko, dan menjaga orientasi komersialnya. Studi kasus pada pemakaian energi menunjukkan potensi roadmap sebagai alat untuk transformasi energi fusi menjadi sumber energi yang bersih, lebih cepat tersedia, dan secara komersial. Dan misalnya, jika ada yang ingin tanyakan atau sesuai, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.